Dimas dan istrinya memutuskan untuk pindah ke desa Saripadi karena usaha mereka yang gulung tikar akibat pandemi. Dengan berbekal sawah warisan dan ilmu persawahan yang ia dapat saat membantu orang tuanya dulu, Dimas dan istrinya mencoba untuk memulai usaha mereka dari awal. Semoga kali ini sukses ya, Dek. Iya, Mas. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Namun kenyataan tidak seindah harapan mereka. Sudah beberapa kali mereka gagal panen. Dan di tengah-tengah situasi rumit yang sedang mereka hadapi, istri Dimas rupanya mengandung anak pertama mereka. Uang tabungan mereka yang semakin menipis membuat Dimas semakin kebingungan. Apa sanggup aku menghidupi istri dan anakku nanti? Andaikan saja aku tiba-tiba mendapat durian runtuh, pastinya aku tidak akan kebingungan seperti ini. Gagal lagi. Permisi, Mas. Iya, ada yang bisa dibantu, Pak? Perkenalkan, saya Kundu. Biasa dipanggil Pak Gun. Iya, Pak. Kenapa, Mas? Kok kayaknya ada masalah? Sawahnya gagal panen ya, Mas? Iya, Pak. Belum rezeki sepertinya. Nanti malam pukul 12 temui saya di sini ya, Mas. Mas akan mengetahui alasan kenapa sawah Mas gagal panen terus. Apa sih maksud Bapak itu? Kok nggak jelas banget? Penasaran dengan ucapan Pak Kundu, Dimas pun memutuskan untuk menemuinya malam itu. Dan betul saja, Pak Kundu menunggunya di sawah. Emangnya ada apa, Pak, di sawah saya malam-malam gini? Coba Mas lihat itu di sana. Hah? Ngapain orang itu di sawah saya? Sabar, Mas. Itu bukan manusia. Hah? Yang betul, Pak. Betapa terkejutnya Dimas karena ia melihat seorang wanita sepucat mayat dengan membawa tungku menyala di atas kepalanya. Sosok itu terlihat sedang mengambil sesuatu dari padi dan dimasukkannya ke dalam tungku. Makhluk itu adalah Tampakoro yang ditugaskan untuk mencuri sukma padi dari sawah saingan tuannya. Dan setahu saya, tuannya itu adalah Pak Pangestu yang sawahnya tepat di sebelah sawah Anda. Bagaimana Bapak bisa tahu? Ya, warga desa sini biasa meminta bantuan saya kalau urusan goib-goib gini, Mas. Lalu gimana cara mengusir makhluk itu, Pak? Cuma ada satu cara, Mas. Kita pekerjakan Tampakoro itu untuk mencuri sukma padi sawah milik Pangestu. Tapi Mas harus membayar lebih dari yang diberikan Pak Pangestu. Gimana, Mas? Mau? Iya deh, Pak. Asalkan saya tidak gagal panen lagi. Setelah mendapatkan persetujuan Dimas, mulut Pak Kun komat kamit merapalkan mantra. Dan setelah itu, Tampakoro meninggalkan sawah Dimas dan menuju sawah Pak Pangestu. Demi mempekerjakan Tampakoro,
Dimas harus merelakan 60% dari hasil panennya. Musim panen berikutnya, akhirnya sawah Dimas membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Alhamdulillah, akhirnya ya Mas, doa kita terkabulkan. Iya dek, alhamdulillah. Sekarang kamu fokus aja dengan kehamilanmu. Nggak usah banyak mikir. Iya Mas. Dimas merasa tenang karena akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhan calon bayinya. Hal sebaliknya terjadi pada hasil panen Pak Pangestu. Melihat hasil panennya yang buruk, beliau langsung menjual sawahnya dan pindah dari desa itu. Sejak kejadian itu, Pak Kundu tidak pernah terlihat lagi. Akan tetapi, hasil panen Dimas tetaplah sangat memuaskan. Hingga suatu malam, istrinya merasa kesakitan di perutnya. Perutku, Ayo kita ke rumah sakit sekarang. perutku. Namun sayangnya, ketika sampai di rumah sakit, bayi mereka dinyatakan meninggal di dalam kandungan. Anak kita Mas, anak kita. Sabar ya dek, kita harus ikhlas. Meski masa panen tinggal menghitung hari, Dimas tidak terlalu menantikannya karena sedang berduka dan khawatir akan kondisi istrinya yang kian menurun pasca kehilangan anak mereka. Dimas pun melupakan masalah bayaran tampak koro. Ayo dek, dimakan buburnya, biar segera sembuh. Nggak selera aku Mas, nanti aja ya. Oh ya Mas, hasil panen kali ini gimana Mas? Sudah, gak usah mikirin yang lain dulu. Lebih penting kesehatanmu. Iya Mas. Waktu panen pun tiba, namun di saat yang bersamaan, istri Dimas mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dimas yang semakin terpuruk setelah ditinggal istrinya akhirnya menaruh curiga. Apa mungkin Sukma yang diambil tampak koro merupakan jiwa anak dan istri tersayangnya? Jangan-jangan, tapi masa sih? Pak Kun tidak pernah bilang kalau bayarannya harus menggunakan nyawa. Gak mungkin. Sepertinya kepergian istri dan calon anakku membuatku berpikir yang aneh-aneh. Namun, tak lama kemudian, kondisi Dimas pun memburuk. Iya. Siapa ya? Pak Kun, sepertinya Mas sudah tidak mampu membayar tampak koro untuk panen berikutnya ya. Kalau begitu, terima kasih untuk Sukma yang Anda dan sekeluarga berikan selama ini. Apa? Sampai jumpa, Mas. Tunggu. Saatnya kita pindah ke desa berikutnya. Pak Pangestu sudah menemukan tempat yang bagus untuk target berikutnya.